Nah ini juga boleh deh dia dulu deh. Ini dari sumber Dender ya. Iya. Sumber Dender. Jadi entah pokoknya ada quote-nya. Tapi dia bilang jangan dikasih tahu gitu. Dia main terakhir di Liga Siprus ya. Yes. Liga Siprus. Apollo Limassol. Iya, itu kan ya levelnya kan Eropa Tier 3 kali ya. Iya. Siprus mungkin ya. Dan Tapi catatan golnya juga agak minim juga dia. itu makanya. 3 gol ya. Udah penuh juga kan. Persija semua tuh. Oh iya, buangan juga. Jadi jersey Persija kan tulisannya kan cuma Bakri untuk negeri tuh Bakri untuk Malang. Iya, apa aja mungkin sih. Ya, bisa ada Mesidek bisa keluar kan, otomatis Persib harus datengin satu kiper baru dan itu harus kiper lokal kan. Ya harus. Bisa jadi gimana Bung Rapa? Sirus Margono. Oke, Gunners, kembali lagi di podcast Locker Room. Hari ini kita sudah kedatangan 2 pandit yang sudah diakui kualitasnya di seantero bumi nih. Pertama ada Mas Labib Sadat. Yeay! Gimana kabarnya Mas Labib? Alhamdulillah baik. Aman semuanya ya? Aman, so far ya? aman. Kerjaan aman semuanya? Aman. Yang kedua ada pandit yang dikenal dengan tagline Info A1-nya nih. Siapa lagi kalau bukan Bung Haris Parede, Bung Harpa. Halo. Ya, Bung Harpa, sehat? Ya agak kedinginan ya, makanya pakai jaket. Apa karena faktor Arsenal di atas ya? Ada Arsenal kedinginan, Persib yang mau kita bahas juga kedinginan. Ya kan, jadi pakai jaket. Bener. Tapi hari ini nggak A1, U2 dong. Gitu ya? Gitu. Jadi tadi kita sempat ngobrol jadi ketahuan umur ya. Jadi ini tadi Bung Harpa juga udah ngomong, Persib Bandung, jadi kemarin juga, kita disclaimer sebelumnya kita syuting hari ini, Kamis 5 Februari 2026. Kemarin juga Pak Haji Umum Mutar sudah mengonfirmasi kalau Persib Bandung mendatangkan Sergio Castel, mantan pemain Malaga, untuk berjuang bersama Persib Bandung di bursa transfer paruh musim Super League di musim 2025-2026. Nah, pastinya kan dengan datangnya Sergio Castel membuat lini depan Persib semakin padat ya. Yes. Saat ini kan sebelumnya ada William Barros, ada Andrew Jung, dan juga ada Ramon Tanke. Dengan ada Sergio Castel, Mas Labib bagaimana melihat lini depan Persib Bandung? Apakah akan ada yang tersingkir atau seperti apa? Ya kalau kita melihat tadi Mas Bur mengatakan lini depan ada William Barros, Andrew Young, dan juga Ramon Tanke ya. Kalau kita lihat secara, kita breakdown dulu nih ya, breakdown posisi William Barros selama di bawah asuhan Coach Boyan Hodak lebih banyak bermain lebih winger ya, lebih ada di sisi sayap, di flank, bahkan cukup produktif di awal musim, bahkan saya catat hampir 7 gol ya di Super League dia bisa catatkan. Cuma memang dengan posisi barunya sebagai seorang winger juga dia juga punya fungsi lain untuk menyuplai bola-bola ke center forward yang dimana center forward ini bergantian nih antara Andrew Young dan juga Ramon Tanke. Tapi kalau kita lihat kontribusi gol, Andrew Young cukup oke, tapi sempat cedera juga. Ramon Tanke banyak mendapatkan kesempatan kali ini oleh Coach Boyan, entah itu Ramon Tanke bermain sejak menit awal atau bermain di babak kedua sebagai pemain pengganti. Tetapi menit play yang sudah diberikan Boyan Hodak menurut saya cukup banyak. Tapi raihan golnya, ya kita tahu produktivitasnya minim dari seorang Ramon Tanke. Baru 3 gol ya? Baru 3 gol, bahkan dari 16 pertandingan dia baru mencetak 3 gol. Jadi kalau artinya ada nama baru, nama asing, yaitu Sergio Castel, pemain yang berasal dari Spanyol, masih berusia 30 tahun. Ya kalau kita lihat kalau pemain dari Eropa usia 30 tahun awal sih main di Indonesia masih seger banget ya. Walaupun kalau di Eropa kan bahasa prime-nya tuh usia 26 sampai 30, tapi kalau di Indonesia pemain Eropa yang kesini umur 30 tuh jatuhnya baru mulai itu. Tapi ya kita tahu sebelumnya Sergio Castel bermain di Apollo Limassol, salah satu klub Liga Siprus. Cukup familiar namanya di telinga. Beberapa kali Apollo sempat main di kualifikasi Liga Eropa ataupun di kualifikasi Liga Champions. Tapi harus diingat juga ada catatan Sergio Castel pernah menderita cedera cukup panjang. Nah, itu dia. Long term injury. Ada satu catatan kenapa akhirnya Sergio Castel kayak belum menemukan atau tidak menemukan performa terbaiknya di klub sebelumnya ya. Dan jadi menurut saya kalaupun memang Sergio Castel datang ke Indonesia, itu kabar yang sangat baik buat Persib Bandung. Jelas Persib Bandung perlu nama baru untuk menambal lini depannya yang sebenarnya tidak begitu buruk, 28 gol overall di Super League. Tapi untuk berjuang hingga pekan 34 jelas harus banyak gol. Karena
kekuatannya Persib Bandung ini kan di lini pertahanan sebenarnya. Betul. Mereka baru kebobolan 11 gol. Bahkan TJ Pakualam bisa saja melebihi rekor Andri Tani Ardiasa sebagai kiper dengan near bobol atau catatan clean sheet terbanyak dalam satu musim. Jadi kalau memang lini pertahanannya udah bagus, tambah lini depan. 2 pertandingan terakhir Persib Bandung lawan PSBS Biak dan Persis Solo, oke mereka dapat 6 poin. Tapi menangnya mungkin banyak yang dengan catatan nih 1-0, oke tetap menang. Tapi ya melawan tim yang secara posisi jauh di bawah Persib Bandung, bahkan Persis Solo pas lawan Persib Bandung tuh kayak David lawan Goliat peringkat 1 lawan peringkat 18. Betul. Jadi menurut saya sih harusnya ketika menghadapi tim seperti Persis Solo, Persib Bandung bisa pesta gol di situ atau mendapatkan banyak gol di laga-laga seperti itu. Calculated win lah istilahnya seperti itu. Tapi memang inilah yang dibutuhkan oleh Persib Bandung ya, selain kemenangan pastinya juga produktivitas gol. Karena ini penting juga untuk nantinya berlaga di ACL 2. ACL 2 kan nanti udah home away nih, knockout. Berarti artinya perlu gol yang banyak di setiap match-nya untuk menjaga asa untuk lolos ke fase selanjutnya. Tapi kan ada ujar-ujar juga mengatakan produktivitas atau apa ya, tim yang cantik bisa memenangkan pertandingan, tapi tim dengan pertahanan kuat dia bakal memenangkan kompetisi. Nah itu oke. Itu kan kalau kata Sir Alex Ferguson. Betul. Iya, depannya Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo, Mavis Nani. Belakangnya Ferdinand Vidic ya. Ferdinand Vidic sama Edwin van der Sar, enak tuh. Itu juga pelatih ngomong apa juga semua Jadi reporter gitu jadi gitu. Benar. Cuma kan kalau kita lihat Persib Bandung saat ini, oke emang lini pertahanan oke banget nih. Mat Ricardi, terus juga Julio Cesar, Federico Barba, ditambah Levin Kurzawa dan Dion Max nantinya. Tapi kan kita harus akui juga lini depan juga sekonsisten apa sih lini pertahanan bisa menjaga near bobol tersebut. Itu kan bagian dari opsi. Pertahanan kuat tuh bagus banget. Persib udah melakukan itu. Tapi harus ada opsi tambahan, yaitu lini depan yang lebih produktif, lebih bagus lagi ya. Mungkin ini momen transfer musim hujan, saya bilangnya transfer musim hujan. Karena sebentar lagi akan berakhir kan. Benar. Di tanggal 6 Februari nanti akan berakhir. Ini mungkin 1-2 hari ini ya cara cepat dari manajemen untuk mendatangkan nama-nama besar atau nama-nama yang sesuai dengan budget tim. Karena kita harus akui, Persib itu ketika memulai awal musim 2025-2026 itu sebenarnya melakukan 2 quarter transfer. Ketika di awal mendatangkan nama-nama seperti William Marsilio, sempat mendatangkan William Marsilio dari Arema, terus juga William Barros, kan ada 3-4 pertandingan kurang memuaskan, akhirnya jor-joran lagi tuh manajemen, Andrew Yang, Eliano Renders, Tom Hai. Jadi ya harus diakui di bursa transfer musim hujan ini pasti kan budget menyesuaikan kan, karena mereka jatuhnya udah kayak 2 kali nembak di awal, bursa transfer sebelum musim 2025-2026. Jadi ya menurut saya kalaupun yang datang Sergio Castel, it's good buat Persib Bandung, tapi dengan catatan harus pertama memastikan match fitness atau level fitness dari Sergio Castel memang layak untuk berlaga di Super League dan juga ACL tuh. Kalau Bung Arpa gimana ngelihat dengan hadirnya Sergio Castel di Persib Bandung? Ya ini jadi berbanding lurus dengan apa yang dikatakan oleh Kang Adit, CEO Persib ya kalau nggak salah. Gue suka nyaru nih, ada yang bilang direktur ada yang deputi CEO, ada yang bilang pimpinan ya. Iya pimpinan lah, orang topnya iya. Persib lah ya Kang Adit. Waktu drawing di AFC House bulan Desember lalu, gue ngobrol langsung dengan yang bersangkutan, dengan beliau, dan semua yang diomongin tuh terbukti. Salah satunya Barba kan, Barba dibilang akan stay, tapi waktu itu banyak yang bilang enggak bang, itu kayak ruang gantinya lokernya udah dibersihin segala macam gitu. Ternyata stay kan, benar. Ya mungkin aja memang dia ada opsi untuk pulang, teman mungkin manajemen yakin udah ditahan, dan itu yang ngomong pimpinan langsung. Yang kedua soal penambahan pemain, karena waktu itu udah tahu kan jalur ACL 2 akan menghadapi Ratchaburi, ini sebentar lagi nih, semingguan lagi, dan kemudian kalaupun lolos lawan Ratchaburi akan dihadang oleh 2 tim kuat, antara Pohang Steelers atau Gamba Osaka dan Berat. Kemudian kita lihat juga di Super League, persaingannya luar biasa ketat. Sampai detik ini 4 tim masih punya peluang, sangat punya peluang. Masih nggak bisa dibilang, Malut juga masih di bawah dalam radar kan. Bahkan Persebaya bisa naik masih bahkan Malut besok lawan Persebaya bisa mempengaruhi. Bisa leapfrog mungkin nggak ya, tapi bisa jadi ketat lah ya. Semakin dekat. Artinya nggak main-main nih. Jadi yang ngejar itu kalau di Liga ada 3. Kalau di ACL 2 tadi udah kita sampaikan. Dan yang ketiga, tadi Labib udah sedikit menyinggung soal
teknis di lapangan. Kalau kita lihat kan produktivitasnya kan paling rendah di antara 4 tim itu. Iya. 29, nggak sampai 28. 28 atau 29. Malut aja kalau nggak salah 38, ada yang 36, 34 di antara tim-tim itulah, Borneo sama Persija Jakarta kan. Yes. Artinya dari situ sudah kelihatan apa yang dikatakan oleh Kang Adit dengan data atau statistik itu berbanding lurus. Dan kemudian waktu itu Kang Adit gue masih ingat dia bilang ya kita akan datang. Gue tanya gitu kira-kira Kang ada tambahan pemain nggak? Ya ada beberapa lah dia bilang gitu. Oke, asumsinya ada tapi nggak jor-joran kan. Oke, dan ternyata sekarang udah mulai masuk Dion Marks ya. Yes. Kurzawa. Kurzawa juga. Nah, cuman agak anomali ketika yang datang pemain belakang. Karena yang bertanya dulu ya. Karena mereka 15 kali, kurang 15 kali clean sheet musim ini. Kurang lebih ya, mungkin lebih dikit gue lupa. Termasuk di ACL 2 dan di Super League. Berarti kan udah selesai nih masalah. Nah, tadi Kang Adit bilang mau nambah pemain baru, tapi kok dua-duanya pemain belakang nih. Ya udah oke, barulah datang si Sergio Castel ini kan. Nah, masuk akal pemain depan karena ya Ramon Tanque sempat berapa puluh belas pertandingan nggak golin ya. Lebih dari 13 ya kan. Pertandingan ke-14 lawan Borneo. Memang kita waktu itu narasinya tapi dia gol di momen-momen penting. Artinya kan nggak konsisten. Betul. Nah, kemudian William Barros bukan seorang target man murni. Yes. Ya kan banyak menyamping. Nah, mereka melihat oke titik itu kita benahi. Apakah Sergio Castel jawabannya? Nggak tahu. Selalu kalau tiap pembelian pemain kita nggak bisa memprediksi ini akan menjadi pembelian bagus atau nggak, kita nggak tahu. Apalagi dia baru pertama kali main di Indonesia Di ya. Asia mungkin ya. Ya, Asia. Sebelumnya di Eropa. Pernah di India sama di Vietnam pernah. Oh, oke. Ya, India pernah Vietnam. Tapi kalau kita lihat sepintas ya, kita kan semua pasti baru ngelihat dia mungkin seminggu terakhir kali ya. Yes. Setelah rame namanya mencuat ke permukaan. Betul. Jadi kita nggak bisa 100% atau mendalami benar-benar karakternya. Misalnya kita sebut Kurniawan, oh kita tahu nih orangnya begini, detail kita bisa. Paling kita lihat, oh gayanya tingginya 188, oh dia bisa mantulin bola. Tapi apakah dia bisa fit in sama Persib Bandung, kita nggak tahu. Bisa iya, bisa enggak. Kalau kita lihat track recordnya, gue jujur agak di tengah-tengah nih. Agak 50-50 gitu loh. Nggak dibilang jelek banget, cuma enggak. Tapi dibilang wow juga enggak. Cuman kita nggak tahu. Kadang-kadang mungkin dia main terakhir di Liga Siprus ya. Yes. Liga Siprus. Apollo Limassol. Iya, itu kan ya levelnya kan Eropa Tier 3 kali ya. Iya. Siprus mungkin ya. Dan Tapi catatan golnya juga agak minim juga dia. itu makanya 3 gol ya. 3 gol musim ini. Pernah sih sekali dia main di Spanyol apa Liga keberapa itu 15 gol. Tapi sisanya ada yang 0 bukan satu musim segala macam. Pernah di Liga Siprus juga di Anorthosis Famagusta ya. Iya, itu yang nama-nama yang 15 besar ya. gol, Kalau di Siprus. Nah jadi kita nggak tahu. Tapi pasti disclaimer-nya adalah ya tim ini kan udah pasti mempunyai banyak pertimbangan. Mungkin aja dia mungkin nggak terlalu spesial, ya tapi kan balik lagi ke budget kita nggak tahu. Jadi dapurnya manajemen sudah memutuskan kita hanya bisa mungkin meraba-raba sambil nanti menunggu ketika menghadapi Malut. Nggak tahu ini naiknya kapan, Jumat atau Kamis nih? Pas hari Sebelum Jumat. Sebelum lawan Malut. Nah kita lihat, mungkin dia langsung main, nggak tahu sempat nggak ya? Udah didaftarin ya? Kayaknya belum. Kayaknya belum. Mungkin mungkin masih nonton ya. Kurzawa ya Iya. mungkin yang debut. Kurzawa udah mungkin Dion nanti juga. lawan Ratchaburi ya mungkin bisa bisa main. daftarin. Dan di beberapa pertandingannya intinya sampai akhir musim nanti baru kita bisa melihat oh ternyata gokil juga nih orang. Wah golinnya berapa atau sebaliknya. Iya. Nah, golin gitu. Kayak bule cuma jalan-jalan doang. Takutnya. Jadi kan memang kalau secara statistik si Sergio Castel ini dia pernah cetak 10 gol ya di Liga 2 Spanyol ya. Yes. Bersama Malaga dan juga UD Ibiza kalau nggak salah. Terus juga dia Ibiza pernah kalau nggak salah Liga 3 Liga 3 ya. Liga 3. Tapi sempat promosi akhirnya. Oh, karena gol-golnya dari si Sergio. Castel. Tapi di saat bersamaan juga dia pernah main juga di Liga India dengan koleksi 7 gol dari 11 pertandingan. Ini kira-kira dengan apa ya? Dengan pengalaman dia main di India apakah akan membantu proses adaptasi Castel nih untuk main di Persib, ditambah lagi kan Bojan Hodak nih biasa ya untuk apa ya, untuk megang pemain-pemain asal Spanyol kan. Sebelumnya dia pernah nanganin Alberto Rodriguez, terus juga Tyron Del Pino juga. Gimana Mas Bapak melihatnya? Ya kalau melihat pengalaman Sergio Castel cukup banyak memang. Saya juga sempat melihat beberapa klub yang pernah dibela oleh Sergio Castel, terutama klub-klub Eropa. Dan juga ada beberapa klub dari Asia juga. Kalau pengalaman main di Asia seharusnya ini kalau saya boleh adopsi ini paham kawasan jadinya. Setidaknya dia udah tahu nih di konfederasi atau di benua Asia itu seperti apa
ciri permainannya, karakteristiknya, juga suhu udara. Mungkin kalau di India, kan sempat ada musim dingin tuh kalau main-mainnya di utara tuh kan. Iya. Mirip-mirip sama Spanyol ya, udaranya mungkin. Tapi kalau sempat main di Vietnam juga mungkin ini jadi satu nilai plus bagi Sergio Castel, tahu bagaimana tropisnya Masih ASEAN. sama, dikit-dikit Iya, sama ya. dikit-dikit sama. Tapi ya harus kita akui memang sebagai pemain profesional seharusnya Sergio Castel bisa beradaptasi dengan cepat ya. Sebagai pemain profesional, apalagi yang digadang-gadang kan nih mantan pemainnya Malaga ya. Kita tahu Malaga salah satu klub yang Besar cukup Spanyol ya. ternama juga, familiar juga untuk supporter di Indonesia. Dan harusnya sih Sergio Castel bisa cepat. Pertama tuh adaptasi dulu. Saya sih, catatan saya mungkin ini dulu. Dia pernah mendapatkan cedera ya. Nah, itu dia. Di Marabella ya nggak salah. Di ya? Marabella, dan semoga ini kondisinya fit untuk menghadapi Super League. Kita tahu Super League back-backnya Keras ya. waduh, bilang keras nih, keras ya. Cuma kadang-kadang tanpa kompromi. Rap-rap tuh kalau kata orang Medan tuh, kalau ke teladan tuh dibilangnya dirap. Nah, kan terkenal tanpa kompromi. Cuma semoga Sergio Castel bisa membuktikan at least lebih baik daripada Ramon Tanque dan juga Andrew Yang. Kalau saya bilang sih top strikernya Persib saat ini ya Andrew Yang. Dia golnya di Super League dan juga di ACL 2 Banyak cukup, ya. kalau digabungin cukup banyak, bahkan asis-asisnya juga cukup banyak. Tapi memang setidaknya butuh penyerang yang focal point-nya ini bisa mengintimidasi pertahanan lawan. Jadi bukan mengintimidasi perusahaan lagi. Pertahanan lawan aja, tapi mengintimidasi juga striker-striker yang sekarang ada kan. Wah, iya. Nah itu dia. Jadi supaya mereka nggak ada di zona nyaman, Ramon Tanque salah satunya kan yang sering menjadi diskusi kita untuk ya menunjukkan juga kesempatan. Jadi sekarang setiap pemain kalau dikasih menit play harus maksimalkan. Sebaliknya dia juga sama. Siapa namanya Sergio Castel ini kalau dia dikasih menit play ternyata nggak works juga, ya Ramon Tanque atau William Barros mungkin ini bisa mengisi. Jadi gua rasa itu juga tujuannya. Tapi again ya lu masuk di klub yang sebenarnya sekarang sedang accelerate di 2 kompetisi, pelatih yang kita tahu nggak kaleng-kaleng, Bojan Hodak. Jadi gua rasa sih dia punya kesempatan lah untuk mengeluarkan semua kemampuannya. Walaupun tadi kita sudah lihat secara CV sebenarnya ya oke lah, kata oke aja yang paling pas. Tapi kalau memang peran pelatih kan itu sebenarnya kan bisa memotivasi dia, seorang Bojan Hodak mungkin juga dia bisa berkontribusi lah gitu. Yang jadi curious atau penasaran ketika Sergio Castel masuk nih, berarti pemain asing ada yang luar. Itu dia. Ada yang out karena kipernya kali, kiper posisi 11 ya, Adam Perzibek. Iya, gua rasa itu. Iya, mungkin. berarti artinya ketika nanti kita nggak tahu ya, kita kan masih panjang nih, liga juga masih 14 game lagi. Semoga kondisi Teja Pakualam oke. Cuma kan namanya pemain ada yang lagi on off secara bukan kualitas, secara mental bermain atau fisiknya. Berarti artinya harus siap dengan kiper muda kan, karena kipernya Persib satu lagi itu Fitra Maulana masih muda, walaupun debutnya oke banget ya pas lawan Borneo FC saat menang 3-1 ya. Namanya kiper muda kadang-kadang belum sestabil Teja Pakualam sebagai kiper senior ya. Ini perjudian dalam tanda kutip. Berarti oleh ada potensi dengan masuk ke Sergio Castel, otomatis Persib akan punya 12 pemain asing. Iya, harus ada satu keluar. Berarti kan satu keluar, ya kita taruh lah, misal ada Bersibek, Nggak misal. mungkin ya. Iya, apa aja mungkin sih. Bisa ada Bersibek, bisa keluar kan, otomatis Persib harus datengin satu kiper baru. Dan itu harus kiper lokal kan. Ya, harus. Bisa jadi gimana Bung Rapa? Sirus Margono. Iya kan sempat diisukan kan. Tadinya kan Martin Paes, tapi gue dari jauh-jauh hari udah bilang Martin Paes ya sorry tuh saya level paling nggak Eropa tier kedua lah waktu itu gue bilang kan. Main di MLS kan juga bukan kaleng-kaleng kan. Yes. Dan ternyata benar. Dia akhirnya ke Ajax kan. Ini bukan tier dulu. Eredivisie tier 2 lah. Kalau Eredivisie tier 2 di Eropa kan top 5-nya kan Serie A, Inggris, Italia, Spanyol. Top 10 lah, tetap top 10 lah. Tapi yang top juga lumayan. Dan Ajax. Bukan Nijmegen atau Breda kan. Nah, artinya dari awal pun gue udah ngelihat kayaknya enggak deh. Enggak terlalu jauh mungkin levelnya ya. Sirus Margono lebih memungkinkan. Dan mungkin kalau kita bicara ke timnas, siapa tahu kalau dia main di Persib, kalau misalnya hubungan dengan salah seorang ini membaik, ya kan bisa jadi di AFF dipanggil kan, karena enak kan, rem tangannya kan di kita, lebih masuk akal. Dan dia
otomatis kan berarti warga negara Indonesia. Waktu itu gue berpikir seperti itu. Jadi lebih mungkin Sirius Margono dan liganya kalau nggak salah udah selesai deh, Liga Kosovo. Jadi sekarang kontraknya juga tambah klub sekarang. Iya, kalau nggak salah gitu. kontraknya Jadi juga udah nggak ada. sekarang. lebih mungkin. Nah, cuman apakah Sirius Margono bisa merapat ke Persib Bandung yang kita tahu di belakangnya ada seseorang yang kurang akrab dengan dia, kan kita nggak tahu. Nah, itu. Wah, Tapi itu kalau dia. secara person, gue ngikutin lumayan highlightsnya dia tiap minggu kan. Yes. Itu dia build up bagus, Refleks bagus. refleks bagus, umpan mediumnya bagus. Kadang-kadang di press nih, dia nggak bisa build up bawah, dia umpan medium bagus. Semuanya bagus. Nah, sebenarnya cocok. Langsung kiper cadangannya dibuang kan ya kan? Yang si Adam Bezibek. Adam Kan Bezibek rumornya gitu. ke PSIM ya. Ini masih rumor ya. Rumornya. Gitu. Nah, kalaupun dia nggak bisa, sekarang siapa nih kan yang dibuang kan? Kalau si Adam itu dibuang, kiper kan jarang main, kiper cadangan kan. Iya. Lebih elok kalau dia dibuang. Cuman sekalinya tadi yang saya lebih bilang, sekalinya si Teja Pakualam kenapa-kenapa, drop. langsung Pusing. jauh gapnya pusing ke si siapa? Fitra Maulana. Ya itu. Jadi timbang-timbangnya si Bojan Hodak nih. Tapi kalau menurut gua tetap sih kiper agak nggak boleh terlalu ini ya, terlalu jauh ya gapnya. Jadi mungkin dia tetap dipertahankan, ya salah satu dari outfielder itu yang akan dibuang mau nggak Kalau mau. bicara outfielder, kalau ngelihat teknis mungkin center forward diganti center forward mungkin. Iya, karena kan udah masuk Dion Marks juga kan. Dion Marks sudah masuk untuk nambah posisi center back. Kurzawa juga sebenarnya bisa center back juga setahu gua deh. Iya, Left center back bisa, ya kan? Left center back bisa. Dan ya kayaknya kalau back sayap asing main di Indonesia kayaknya tiba-tiba jadi center back kayaknya hal yang lumrah deh. Itu Matrikardi atau Futras kali ya? Wow. Kalau saya sih ngeliatnya sih di center forward sih. Kalau saya melihatnya. Oh, di center forward. Iya, jadi Berarti di antara- Bukan malah CB ya? bukan salah satu Kalau gua Andrew. malah CB loh. Bisa jadi CB juga karena stok CB lagi full banget ya. lagi full. Nah, di saat bersamaan juga Persib Bandung sebenarnya kan kalau kita lihat dari pola yang dimainkan Bojan Hodak dengan pola 4-2-3-1, Yes. dia tuh biasa memainkan pemain di nomor 10 ya. Yes. Dan di posisi nomor 10 kan biasa diperankan Tom Haye, Iya. entar Lucho, kadang-kadang Beckham juga. Tapi sebenarnya kalau saya lihat pribadi memang Persib belum punya benar-benar pemain yang benar-benar firm di posisi itu. Nah, sekarang juga kenceng nih rumornya, entah ini didatengin di bursa transfer musim dingin yang ditutup tanggal 6 Februari atau di musim panas, kabar Ragnar Oratmangun nih katanya. Wah Haji Ragnar Oratmangun nih katanya. Tapi memang kalau Ragnar Oratmangun ini sepengetahuan saya ya, belusukan di bawah memang 3 tim mencoba mencari Celah ya, kesempatan. Ini. Nah, ini juga Nah, boleh deh dia ini dulu pola deh. satu Ini nih. dari sumber Dender ya. Iya. Super Dender. Jadi entah pokoknya ada quote-nya. Tapi dia bilang jangan dikasih tahu gitu. Ragnar itu sempat ada komunikasi dengan Persija. Nah, ini dia. Ini langsung Dender yang ngomong. Iya. Mungkin lu udah benar denger juga. Terus dia bilang, "Oke, terus gimana?" Intinya Dender ini gue nggak usah sebut nama lah. Bosnya ini gue pernah kerja juga sama dia. Ya udah silakan bicara antara pelatih dengan pelatih. Jadi profesional aja gitu. Kalau pelatih menganggap pelatih Dender, gue nggak tahu siapa, mengatakan oke, kita mau lepas Ragnar, silakan ajukan penawaran, bicara agen ke agen. Tapi terakhir katanya tidak ada follow up-nya. Oke. Dan ini udah mau bursa transfer, udah mau tutup ya. Kalau nggak salah besok ya, Jumat atau Tanggal hari ini. 6. Tanggal 6 ini. Besok ya. Tanggal 6. Nah, jadi gitu. Nah, artinya kalau kita bicara klub yang mungkin beli dia kan Persija, Persib sama mungkin Dewa United. Dewa United. Artinya kalaupun dia pindah ke BRI Super League, sekarang probability-nya antara Persib atau Dewa United. Nah, Iya. Nah, kita nggak tahu. Betul, karena kalau saya memang betul apa yang dikatakan oleh Bu Ngarpa bahwa paling waktu itu ada obrolan adalah Persija ya? Persija yang menginginkan Ragnar Oratmangun, tapi Ragnar Oratmangun ini diproyeksikan bukan di musim 2025-2026. berarti di musim panas ya. Di musim panas 2026-2027. Saat itu namanya naik ketika Persija belum mendapatkan pemain berposisi penyerang sayap. Sebelum Oke. akhirnya datang Alaidin Ajairi ya, klub Iya. dari India. Northeast Northeast India Super League, dan akhirnya datang akhirnya namanya nggak mau ngelap lagi setelah Alaidin datang ke Persija, tapi masih diharapkan datang Di musim panas. di musim panas nantinya. Nah, gini. Ragnar ini gue juga nggak tahu ya, karena dia masih penanganan cedera. Iya, cedera lutut ya. Gue nggak tahu, pokoknya penanganan cedera. Dan kontraknya kan habis Juni. Biasanya 30 Juni kan. Yes. Nah, jadi mau dibawa kemana nih dia beli nih? Gitu. Kan tiga klub ini kan
terutama 2 sih. Enggak, Dewa kan lagi di luar 10 besar. 5 besar. 5 besar ya. Iya. Berarti kan yang mampu beli yang lagi running tuh antara Persija dan Persib. Yes. Tadi udah Persebaya juga Bung Arpa. Persebaya juga. Infonya. Oh, mau nawar ya? Iya, nawar Ragnar Tapi juga. kayaknya berat deh. Iya, kita Berat tahu ya, lah. Kalau bukannya- Persebaya dia ada dalam tanda kurung salary cap-nya. Ya, salary cap-nya agak lebih paket hemat lah mereka. Iya, Iya, kita tahu lah iya. Persebaya seperti apa. Berarti memang yang paling mungkin untuk beli itu Persib sekarang Persib. nih. Iya. Karena Persija kan tadi udah ini. Dewa oke, Dewa bisa juga. Cuman buat apa? Dia mau ngejar apa gitu? AFC Challenge League. Ya, tapi untuk itu doang. Tapi Dewa sih dan udah datengin pemain-pemain Iya. di lini depan sih. Betul, oke. Tapi Rakrek kan cedera juga. Yes. Apakah mungkin dia beli tapi untuk musim depan proyeksi? Bisa jadi. Tuh. Karena dia masih cedera dan kita nggak tahu sampai kapan dia cedera. Sebenarnya kan kalau kita ngikutin aturan Bosman nih, klub-klub ini bisa mulai negosiasi Bisa, tuh sama tim bisa. partner. Untuk musim panas gratis nanti. ya di musim Iya. panas Dia, nanti. dia bisa nego sekarang, tapi nyalanya nanti Di musim panas. Setelah 30 Juni itu. Ya, lebih. Jadi kalau gue lihat Ragnar ini lebih kepada untuk nanti musim depan kayaknya. Yes. Nah, ini kan selain Ragnar juga Joe Pelopesi gimana? Nah, kalau Joey Pelopesi memang sama juga nih. Kan sempat kenceng katanya bakal datang di Januari, cuma Iya. katanya ada dengar-dengar katanya ditakutkan Joey Pelopesi nggak bisa beradaptasi cepat, akhirnya di hold lah. Tapi kita nggak tahu nanti kemana Joey Pelopesi, entah ke Persib atau ke Persija. Kayaknya Mas kalau Labib gimana? pemain-pemain diaspora nggak jauh-jauh dari Dua klub itu ya? Dua Dewa klub itu. gitu ya. Kalau Joe ya, menurut gue ada 3 dasar nih kenapa gue bilang at least nggak musim ini nih, nggak sekarang. Pertama di Lomel dia masih Main terus ya. Dan agak kalau nggak salah 3-4 pertandingan terakhir 4 pertandingan terakhir 3 kali starter sekali sub deh. Pokoknya rutin lah. Iya. Dan Lomel sekarang punya potensi promosi juga. Terus kedua dia pernah ngomong ke teman gua soal kemungkinan ke Persib. Jadi kayak ya nanti lihat aja bagaimana lah gitu. Jadi mungkin ada tapi nggak terlalu firm gitu. Iya. Yakin gue pasti ada, cuman mungkin nggak terlalu bold negosiasinya. Jadi ya mungkin nggak tahun ini. Jadi ngelihat dia sekarang masih sibuk juga, kayaknya mungkin lagi-lagi mungkin musim depan dia baru pindah. Dan tadi kalau kita bicara Persib ya, kan kata Kang Adit tadi ya adalah tambahan beberapa. Sementara ini kan udah masuk 4 ya. Udah 4, Sergio Castel, Kurzawa, Dion Marks 3. Ya itu kan udah beberapa tuh. Iya. Berarti kalau 4 udah beberapa. Udah banyak. Udah banyak. Bahkan 4 kalau kita hitung Deddy Kusnandar ya. 4 sampai 4 Dado. malah. Deddy Kusnandar. Pulang itu. kalau itu. Pulang dia. Pulang. Dari 3 aspek itu, ya bukannya gimana, kayaknya sih berarti enggak. Iya. Kayaknya. Tapi kalau kita lihat dari kebutuhan tim, Butuh kan banget Joey sebenarnya. Pelopesi ini Iya. pemain nomor 6 sama nomor 8. Persija kan lagi kosong banget nih, pemain nomor 6 sama pemain nomor 8. Bahkan dalam 3 pertandingan terakhir gelandang tengahnya pemain umur 20 tahun, Aditya Warman. Nanti Warman, betul. Ditambah Joey Pelopesi, salah satu nilai plusnya kan nggak pakai kuota asing Iya. ya, pemain lokal Pemain beliau. lokal, Joe juga nggak pakai kan? Joy Joy Pelopesi. nggak juga kan? Enggak, Ya. makanya kalau saya lihat Joey Pelopesi datang ke Persija memang diharapkannya mungkin musim dingin ini atau musim hujan ini karena Persija lagi kehilangan pemain banyak banget. Hanif Syabani cedera sampai akhir musim. Van Basten cedera juga Van ya. Basten cedera. Skorsing Kemarin ya. Fabio Calonigo dapat hukuman panjang. Tapi memang kalau misalnya cuma mengandalkan Fabio Calonigo dan Van Basten kayaknya agak kesulitan ketika kedua pemain tersebut absen kan, nggak bisa ikut bermain dengan Persija. Maka dari itu mungkin Joey Pelopesi diharapkan, tapi saya juga bilang ini di SK Lomel kemarin Joey Pelopesi lagi habis lawan Raja Reguler Nainggolan terus. tuh. Oh iya. Belum lama kan, 1 pekan atau 2 Minggu pekan. lalu. Minggu lalu bahkan baru main lawan Raja Nainggolan habis duel tuh 2 pemain berdarah Indonesia. Dan saya lihat sih kayaknya untuk Joey Pelopesi nggak datang di musim hujan ini sih. Kayaknya transfer mendatang. Soalnya kan kayak Ivar misalnya. Ivar tuh sepanjang tahun ini nggak main sama sekali setahu gua. Jarang di Young Utre ya. Malah sama sekali setahu gua nggak pernah main di Young Utrecht. Cuma beberapa menit aja sih. Pernah ada ya? Pernah ada. Tahun- Karena tahun ini? Karena dia bilang tuh dia jarang main tahun ini karena memang belum fit kan. Iya. Makanya dia akhirnya disempet dipinjemin juga ke timnas, maksudnya direlain main di SEA Games. SEA gitu. Games saat itu. Gitu. Jadi ya kalau Joe Pelopesi kayaknya enggak. Dan biasanya kalau udah ada gerakan-gerakannya bocor juga itu. Pasti kayak kedengaran sedikit-sedikit gitu. Ini sama sekali nggak ada. Sebenarnya yang kosong gampang ya. Ke ketahuan Persija itu, ya, yang Persija. iya, yang paling gampang adalah tiba-tiba keluar ini isu tiket itu yang kadang-kadang jadi bocoran tiket misalnya lagi ke Indonesia ini kan Oh, perjalanan. iya makanya nggak ada yang netes. Nggak ada yang netes. satu aja pasti ada yang bocor Iya. entah apa gitu. Kayak kemarin kan Ivar Jenner udah nyampe di bandara. Iya. Terus Zelstra yang foto di depan bis. Iya, kalau itu udah Akhirnya jelas lah. udah jelas semua. Orang di HI sih. Iya, salah. kelihatan Kalau semua. Ivar Jenner sebelum berangkat ke Jakarta aja manifestnya tiba-tiba masuk ke saya tuh. Iya. Wah, Ivar Jenner satu keluarga nih ke Indonesia. Nggak mungkin lagi liburan kalau ini nih. Tapi kan kalau Persib
bukan masih suka pergerakan bawah tanah kayak Dion Marks, kita nggak ada yang tahu tiba-tiba itu yang nggak tahu sih Dion Marks. Ya, Iya kan? bisa juga memang, bisa Makanya, juga silent operation, bisa. Iya. Pokoknya sampai tanggal 6, tanggal jam 23.59 apapun masih bisa terjadi. Nah, ini gimana nih kalau kans Mariano Peralta ini kenceng juga kan? Wah. Kan Peralta tapi, ini kan sorry Bang Gun. Kalau Peralta tuh menurut saya ini kayaknya agen lempar gula aja sih ke media. Karena Presidennya Nabil Hussein, udah orang CEO dari Borneo Presidennya. juga, presiden dari Borneo juga mengatakan bahwa Peralta not for sale. Ini sih saya yakin itu ada aja yang lempar gula. Iya. Tes dong Mariano Peralta. cek ombak ya. Cek ombak. Cek ombak gitu ya. Kalau ada kata-kata Mariano Peralta akan pindah ke tim lain dengan nilai transfer segini. Itu kan tim-tim yang tadinya tahu Peralta sepertinya kalau bahasa Italia itu Sinon Toka. Nggak tersentuh. Wih, Peralta dia mau beli itu. Langsung buru-buru nawarin pasti itu. Oke. Kalau menurut saya sih lempar gula aja. Lempar gula. Jadi Lempar memang gula. apalagi kan seperti kita tahu Borneo kan saingan langsung Iya. Persib. Nah, direct langsung lah ya. Itu yang paling lebih masuk akal. iya. Dia nggak mungkin ngasih, mungkin aja di Borneo dia butuh nggak butuh ya, misalnya gitu ya. Tapi kemudian kalau ada rival head to head yang minta, kan pasti berarti dibutuh kan. Yes. Ngasih kekuatan yang akan nganturin dia nggak akan dikasih. Nggak akan. Dan kita tahu Bang Nabil nggak butuh duit lah. Ini butuh juara. Itu Butuhnya juara. Butuh juara. Iya nggak Bang Nabil? Tahun 2023 juara cuma yang Championship Series kan. 23, Iya, yang reguler Ini ya. 2024 ya. Iya, reguler. Oh sorry, di regular seriesnya Iya, doang. di regular series tapi di championship-nya akhirnya Persib Persib, yang juara. iya. Nah, tadi kan kita udah sedikit bahas Dion Marks nih. Dion Marks ini kan merupakan pemain kedua yang didatangin Persib ya di bursa transfer paruh musim setelah Levin Kurzawa. Ini sebenarnya Persib butuh nggak sih sama pemain yang satu ini? Gimana Bang? Menurut gue sih dengan catatan mereka pertahanan yang sekuat itu, ya kan solid di belakang, Teja Pakualam juga bagus, di tengah juga solid, Mark Locke. Menurut gue sih nggak terlalu butuh banget ya, bukan nggak perlu. Setiap pelatih itu kalau bisa semuanya pemain terbaik, tapi apakah prioritas menurut gue sih nggak gitu. Tapi ya again kita nggak tahu apa yang menjadi pertimbangan dari mereka. Apa mungkin untuk jangka panjang, untuk replace masih ada Kakang, ada siapa name it lah. Ada Robi, iya benar. Iya. Kalau saya lihat sih butuh nggak butuh kalau musim ini memang padat banget ya. Iya. Pertahanannya Persib ini Iya, solid penuh, banget, penuh, solid, compact banget. Bahkan ketika Barba kemarin isunya lagi mau hengkang, Boyan make Matikardi dan juga Julius Caesar masih sama tetap solid gitu. Iya. Tapi kalau ngelihat masa depan Dion Marks ini menarik. Musim depan itu Kakang Rudianto status U23-nya habis. Ya, 24 ya. Iya, usianya tahun ini tuh 23, tapi di musim 26-27 udah nggak bisa Iya, dipakai. betul. Karena di musim tahun 27-nya udah 24 kan. 24. Nah, mungkin juga ini buat Regulasi. nyari satu pemain untuk menutup regulasi bahwa ada pemain yang berkuota U23 status lokal. 45 menit kan ya? 45 menit 45 pertama. Ya, makanya mungkin ya ini waktu yang tepat Dion Marks didatangkan oleh Persib Bandung untuk mendapatkan minute play, untuk mendapatkan experience dan juga level game yang terbaik di Super League. Menurut kalau saya ngeliatnya, setengah musim mungkin cari yang waktu yang tepat nih buat seorang Dion Marks adaptasi dengan kompetisi Super League dan juga Persib itu sendiri. Mungkin biar musim depan nggak perlu banyak adaptasi lagi. Karena kemungkinan besar kalau musim depan masih ada regulasi U23, nama Dion Marks terdepan. Ini kan di Persib di bulan Januari ini nih, Bung Hapa, Mas Labib nih lagi banyak denda gitu ya. Kena di Super League aja tuh di pengumuman Komdis PSSI pekan lalu tuh dihukum 115 juta. Itu karena ya ada supporter yang tandang ke Persik ya, Persik. Terus juga sempat ada beberapa hukuman lah ketika melawan Persija. Itu kisarannya di angka 115 juta. Itu dalam periode Januari lah. Ini biasanya dalam pembayaran denda ini itu dipotong uang subsidi dikasih I-League atau gimana sih Mas Labib? Setahu saya nggak ada transferan, jadi langsung I-League berikan uang dendanya Persib melalui uang subsidi tersebut ke Komdis. Oke, jadi memang langsung dipotong. Langsung dipotong. Jadi itu nggak ada tuh tim ini nggak bayar uang Komdis gitu atau uang hukuman gitu, nggak ada. Pasti I-League misalkan satu bulan setahu saya 600 sampai 800 juta lah, 750 jutaan lah. Oke. Uang ini ya, uang subsidi ya, hampir 1 miliar. Nah, ketika mau ditransfer, Tinggal dipotong. Dicek dulu ke Komdis tuh. Iya, nih tagihannya apa aja? Tagihannya ada berapa nih ke X nih? Iya. Kan kalau saya lihat kan
Persebaya, Persija tuh hukumannya tuh sampai setengah musim kemarin tuh di atas 400 juta semua tuh. Masih sisa lah ya. Ya Masih sisa sisa. banget. Sisa banget. Sisa banget. Kalau 400 dibagi 5 bulan aja berarti kan 80 juta 80 juta. potongannya setiap bulan. Nah, kalau kayak Persib tuh yang saya soroti sebenarnya ini kan satu hukuman yang memang seharusnya nggak terjadi, Nggak terjadi, ya. betul. Ini nggak Persib doang kalau saya bahas. Ini hampir setiap klub yang punya klub ya. basis klub besar. Penyakit hukumannya tuh itu lagi. Larangan away yang coba diterabas oleh supporter, tapi susah lah emang kalau supporter udah pengen nonton tandang. Harusnya sih diregulasi ulang sih kalau saya menurut saya ya. Jadi nggak ada lagi larangan away. Ini paling lemparan benda asing ke lapangan sih yang harusnya benar-benar bisa ditindaklanjuti. Coba bayangin kalau misalnya bangku penontonnya tuh kayak di Anfield gitu, kayak Old Trafford, itu klub dendanya gimana itu ya? Tapi kemarin kan ketika ada The Jack ya yang sempat tandang ke Persita, ujung-ujungnya rusuh gimana itu? Nah, kalau itu kan ya namanya away itu lagi-lagi kalau saya bilang harus diregulasi. Karena kenapa? Kalau di Eropa kita berkaca sama Eropa, mereka dari berangkat dari titik kumpul mau berangkat sampai di dalam stadion dan pulang lagi ke titik kumpul itu dijaga benar sama polisi. Oke. Jadi satu titik. Nah itulah yang nggak terjadi di Indonesia gitu. Ya di Indonesia sebenarnya terjadi, tapi kadang-kadang banyak yang pengen berangkat sendiri, Nah inilah yang masa-masa yang kepecah ini, yang keluar dari rombongan besar bahasanya seperti itu, yang akhirnya ya terjadi kekeosan di depan stadion. Jadi ironis ya, tim seperti misalnya Dewa United gitu ya, yang nggak ada supporternya. Nggak banyak lah. Kalau sekarang kan ada dikit-dikit. Jadi nggak kena denda-denda juga gitu loh. Kan memang tim-tim kayak Dewa United, Bayangkara, dendanya mah kecil itu. Kecil itu. Kalau saya lihat pada 80 juta. Paling dendanya mereka telat masuk lapangan atau sebagainya gitu. Yang harus dilihat ada memang hal-hal yang sering terjadi itu yang sering dilanggar oleh supporter apa sih? Ya 3 itu memang, dan memang harusnya operator yaitu I-League harusnya memberikan regulasi ulang. Termasuk tadi yang larangan UED sebenarnya harusnya bisa diatur ulang. Cuman gini juga ya, memang kalau kita bicara ideal, ya fans away harus datang gitu ya. 5% kan waktu itu? Iya, karena gue pun suka gitu loh. Kalau away misalnya contoh main ke Solo lah gitu. Gue pasti sambil jalan-jalan, sambil kuliner. Jogja. Kayak kita dulu ketemu di Jepang lah. Iya, di Osaka lagi gitu. di jalan-jalan kita ketemu di ini kan seru gitu, ketemu teman segala macem. Tapi di sisi lain juga kemarin udah dilarang aja, kemudian datang ke Indomilk Arena rusuh juga. Padahal itu sebenarnya secara persaingan ya Persija dan Persita nggak terlalu gimana-gimana lah gitu setahu gue ya. Gimana kalau nanti kayak Arema Persebaya boleh? Zaman dulu boleh aja UE aja, mereka nggak boleh kalau lagi ketemu UE. Sama kayak Persija Persib, zaman boleh aja udah nggak boleh. Udah nggak boleh. Jadi larangan. susah juga nanti begitu diturutin. Gue kali ini ngebela operator ya atau federasi. Nanti dikasih izin, oke lah udah coba di marking sedemikian rupa. Ya namanya orang mau berantem aja bisa. Takutnya ntar begitu dikasih izin ribut lagi, resiko lagi, nanti ada yang meninggal lagi itu. Jadi ya ini udah kayak telur sama ayam, yang mana duluan sih? Ya, lu yang tertib duluan atau yang gua kasih? Kan orang kalau yang nggak dikasih bilang gini, ya lu nggak ngasih kita kesempatan, jadi kita gimana buktiin gitu. Nanti kalau gua buktiin, lu rusuh gitu. Jadi serba susah memang. Regulasi mengatur nggak sih, kayak contoh ya, salah satu hukuman yang sering juga terjadi kan penyalaan suar atau flare petasan, dan bahasanya zaman dulu kan. Mercusuar. Kan flare itu bahasa Indonesia itu suar tuh. Terus kemudian kalau saya lihat ini juga banyak dihukum ya klub-klub ya, penyalaan red flare dan suar atau kembang api gitu. Itu kan kalau di Jerman contohnya ya, mereka dikasih kesempatan 30 menit. Maksimal 30 menit sebelum pertandingan tuh boleh nyalain. Setelah itu akan ada hukuman yang berat kalau masih dinyalakan pas pertandingan lagi berjalan gitu. Sebenarnya kan juga regulasi yang diatur ya. Kita sebenarnya boleh lah dicoba kalau menurut saya gitu, penyalaan red flare atau sebagai macamnya kayak diatur setelah pertandingan berapa menit, mungkin 20 menit setelah pertandingan. Kan biasa klub tuan rumah tuh bahkan 15 menit, 20 menit setelah pertandingan masih ada di atas lapangan kan, entah itu menyalakan nyanyi anthem bersama-sama atau sebagainya, itu mungkin di situ masih boleh, atau 30 menit sebelum pertandingan. Ya diatur aja sebaik mungkin gitu, tapi ya mungkin juga
operator juga punya pandangan lain ya. Pandangan Iya, lainnya adalah tindakan preventifnya dari awal aja, mendingan kalau satu nggak boleh udah nggak boleh semua gitu. Iya, jadi memang susah juga sih akhirnya ya dengan situasi terakhir yang mereka juga tidak punya mekanisme yang bisa memastikan tidak akan terjadi gesekan. Mereka ambil jalan yang paling terbaik, yang paling aman. Itu kata kuncinya untuk larangan away. Udah beres, selesai. Larangan away. Tapi sekarang jadinya yang penting klub-klub yang mau away tinggal koordinasi sama Penpel, bawa berapa ratus atau ribu penonton, ntar tinggal dinaikin buat apa duitnya? Buat bayar denda. Seringnya kayak gitu ya. Kadang-kadang juga kan kesadaran di kita ini fans, dia merasa klub itu identitas dia. Ini apa? Kebanggaannya dia. Wah iya betul. Harga diri. Tapi dia sendiri tidak mau untuk berkontribusi, untuk berkorban, untuk misalnya tidak bikin rusuh. Jadi kadang-kadang suka paradoks kan. Dia merasa si paling A, si paling B, pendukung klub. Tapi dia sendiri tadi nggak berpikir, bodo amat, yang penting dia yang bayar. Kan kadang-kadang suka mikir gitu kan. Konsekuensinya Iya, konsekuensinya. Gitu, Padahal kan ketika klubnya nanti denda, misalnya kayak ya nggak usah sebut klub lah, misalnya denda 300 juta lah. Itu kan klubnya kan berarti mengurangi kemampuan finansial klubnya. Dan klub tidak ada yang tidak bisa beroperasi tanpa duit. Nah, kesadaran itu memang susah. Itu makanya perlu makan gizi gratis kan. Supaya bisa berpikir dengan baik. Mungkin lebih banyak sosialisasi edukasi lah. Aduh, kadang-kadang begitu udah berkali-kali, udah ratusan tahun bikin begitu. Mungkin penegakan hukum sih yang paling ini. Cuman ya gimana ya, nanti demo lagi. Ini tadi ngomongin duit nih, Bung Arpa, Mas Labib. Ini kan dengan masuknya Levin Kurzawa yang memiliki harga pasar di angka sekitar 13 miliar itu membuat Persib Bandung langsung meroket nih harga pasarnya ke posisi 5 besar. Match value ya. Match value maksudnya player value dari pemain Persib itu membuat Persib Bandung sekarang menempati posisi posisi 5 terbesar ya, dengan harga value termahal di Asia Tenggara. Nah, ya kan Persib di angka 138 miliar kalau di angka terbaru versi Transfer Market ya. Ini kan sebenarnya naik sih ke posisi 4, geser Bangkok United nih dalam beberapa hari terakhir ini. Ini nunjukin kalau Persib sebenarnya udah mulai bisa bersaing nggak sih di level lebih tinggi, misal ACL Elite. Bung Arpa gimana ngeliat? Kalau Persib ya salah satu prototipe klub Indonesia yang paling sukses lah ya, arguably. Di luar Bali United sebenarnya. Bali United punya prototipe yang unik karena dia IPO. Nah, gue nggak tahu, mungkin ini menarik untuk dibedah ya buat teman-teman mahasiswa, mungkin bisa untuk penelitian, terutama bagian finance nih. Seperti apa proyeksi misalnya kalau Persib Bandung ini IPO, plus minusnya. Ya, menarik nih. Kalau kita mungkin bisa spontan, wah nanti begini, ada yang bilang nanti kadar kepersipannya hilang, ada yang bilang nanti lebih bagus karena terbuka, uang lebih banyak gitu. Karena Bali United itu, kalau kita lihat, kalau mereka hidup hanya dari bola itu sendiri nggak bisa. Pendukungnya sedikit, terus sponsor pun banyak karena kita tahu ada networking di atas Pak Peter Tanuri kan. Jadi situ nggak ada masalah, cuman bukan yang benar-benar mengakar seperti Persib fansnya satu Jawa Barat, lu endorse iklan tinggal datang gitu. Kalau Bali itu karena dari IPO, bukan digelembungkan, tapi valuasinya dinaikin, ya kan, karena intangible itu kan bisa dianggap 1 triliun atau berapa. Terus kemudian dia dapat dari IPO itu, gue nggak tahu, kalau nggak salah berapa ratus miliar. Nah dari situ dia putar tuh di mekanisme keuangan, dan akhirnya itulah mensubsidi operasi mereka. Nah, gue ngebayangin kalau Persib melakukan itu, dia bisa dapat 2 sumber dana kan, dari sepak bola itu sendiri, dari mulai dari mulai PO jersey lah, dari mulai tiket penonton, iklan dan lain-lain, dan juga dari IPO. Kalau dia mau IPO dari finance sudah pasti luar biasa tuh duitnya. Nah, apakah tadi yang Mas Bur bilang dengan dia naik klub value-nya akhirnya larinya ke situ, kita nggak tahu. Karena itu kan judul di atas kertas. Harus kita lihat konsekuensinya apa gitu. Apakah gagahan aja atau memang akan ada substansinya. Misalnya tadi dengan angkanya tinggi, kemudian dia IPO dapat duit yang lebih bagus lagi, dia bisa bangun tempat latihan, dia bisa hire pelatih lebih hebat. Nah, itu kita nggak tahu. Jadi menurut gua sangat menarik melihat perjalanan Persib Bandung dari dulu di awal Liga 1, Liga Downhill dulu, yang si paling lokal, seperti Bilbao nggak mau pakai 94 ya, 93 ya, masih baru lahir saya kan. Baru lahir. Saya kali Bu. Itu saya. Dari yang nggak mau pemain asing, nggak tahu ya, kalau nggak salah mayoritas pun pemain Bandung malah ya, Jawa Barat. Sampai akhirnya sekarang si paling asing. Artinya gue cuma mau bilang itulah perubahannya, bukan gue bilang lebih bagus ini atau lebih bagus ini, enggak. Perubahannya, dan sampai kita nggak tahu nanti apakah kemudian tadi yang Mas Bro bilang, karena udah nyenggol-nyenggol apakah dia
di level Asia, akan kemudian bisa berkompet, akan berkembang lagi menjadi IPO. Itu kan luar biasa perkembangannya, dari yang benar-benar lokal banget sampai akhirnya dia bisa jadi melantai di go internasional lah berarti gitu. Kalau Mas Labib gimana ngeliat? Ya kalau saya sih melihatnya dengan kedatangan Layvin Kurzawa, mungkin ada dua sisi positif yang bisa diambil ya. Pertama, kemarin banyak mengatakan ketika Layvin Kurzawa update, itu banyak media-media, tidak hanya media lokal, tapi media internasional yang memberitakan Persib Bandung mendatangkan Layvin Kurzawa. Gimanapun, walaupun Layvin Kurzawa setelah 2022 sampai 2025 pertengahan itu banyak cedera, tapi nama besar profil beliau sebagai mantan bek Prancis dan juga PSG juga masih sangat seksi untuk dibahas kan. Dan kemudian kemarin ini mungkin meningkatkan nilai dari sponsor juga, jadi akhirnya memancing sponsor untuk datang. Masuk ya? Iya, saya ngeliat sih setelah Kurzawa masuk langsung ada sponsor masuk kan? ada brand besar, brand cuci piring ya kalau tidak salah, salah satunya brand besar itu loh. Kemudian ya mungkin ini tidak hanya meningkatkan mutu dari Persib Bandung di atas lapangan, baik itu ketika mereka bermain di ACL 2 ataupun di Super League, tapi juga meningkatkan brand Persib itu sendiri sih. Meningkat pastinya, tapi kita lihat juga kalau Layvin Kurzawa kalau balik ke di atas lapangan ya dia sih kan kita tahu dia sempat cedera. Bahkan minute play-nya tergolong minim, di bawah bahkan Vista di bawah minim Vista banget minim, bahkan tidak bermain sejak musim panas 2025. Berarti artinya ada kurang lebih dia libur 5 bulan 6 bulan dari percaturan sepak bola top gitu. Jadi ya harus kalau untuk Layvin Kurzawa sih meningkatkan performanya, terutama dari sisi fisikal dia. Ini kan pas Kurzawa diperkenalkan tuh kemarin Kurzawa cerita ya kalau istri sampai menangis ya. Istri sampai nangis karena terharu ngeliat suaminya itu disambut 30.000 atau 28.000 supporter lah di GBLA kan. Nah ini tapi istrinya harus hati-hati juga. Sekarang disambut, kalau jelek disambit. Itu udah biasa di Indonesia banyak tuh kalau di Indonesia. Dia bener kan setelah akhirnya disambut oleh Boboto, terus juga postingannya itu di Instagram di like pemain-pemain hebat ya. Di like Mbappe, Kimpembe, terus juga teman-temannya dia lah. Di PSG atau itu di Prancis. dengan apa ya, makin jerengnya nama Persib nih, Persib yang makin mendunia. Ini sebenarnya makin menarik pemain top dunia nggak sih untuk nantinya main di Persib? Kan sebelumnya udah ada Essien tuh 2017, sekarang Kurzawa. Iya kan saat itu marquee player ya. Marquee player. Diharapkan pemain besar datang ke Indonesia di tahun 2017. Kalau sekarang kan dibebaskan. Yang penting sesuai dengan kriteria, nggak boleh pemain dari divisi berapa. Ada liga-liganya ada liga-liganya ya. Ada limitasinya lah. Dan kemudian kalau saya lihat ini pasti bisa memancing juga. Kita ingat setelah marquee player itu ditiadakan, masih ada beberapa nama besar kan. Persija pernah datengin Marco Motta, mantan bek timnas U23-nya Italia, pernah main untuk Juve, Roma, dan sebagainya. Terus juga Persib, Federico Barba dari Como juga. Kemudian Persija Kudela juga. Persija Kudela masih timnas. Bahkan bayangin loh lagi masih main di Persija kan. Tiba-tiba dipanggil lawan Portugal. Ronaldo ya. Ada fotonya lawan Ronaldo, dia main di babak sebagai pemain pengganti, terus langsung nge-marking Ronaldo sama almarhum Diego Jota, saya lihat tuh waktu itu kan. Saya bilang, wah itu bayangin tuh nama besar kedua pemain tersebut. Terus kemudian nih nama baru adalah Dewa United dikabarkan akan mendatangkan kapten timnas Jamaika juga. Pernah lawan Ronaldo, pernah lawan Messi ya. Nah, Persija datengin tandemnya Messi juga di Inter Miami, Jan Mota ya. Pernah main untuk Santos selama lebih dari 6 musim bahkan 5 musim, ratusan appearance di Serie A Brazil, usia masih 33 tahun. Ini sih geliatnya emang efek jangka panjang sih. Setelah dulu mungkin nama besar dari Liga 1 ya, saya lihatnya sih patokannya itu sejak 2000, setelah kita turbulensi di 2015, kita naik kembali di 2017, itu perlahan-perlahan setelah bahkan marquee player ditiadakan di tahun musim 2018. Iya kan, marquee player kan 17 ya? 17, 18 kita udah pakai yang penting pemain asingnya sesuai dengan kriteria regulator. Itu banyak pemain-pemain asing yang punya profil besar di klub-klub sebelumnya, di pet karirnya beliau main untuk tim-tim di Super League. Bahkan kalau inget, Barito Putra pernah datengin striker El Salvador tuh,
Moreno. 2 musim yang lalu itu masih aktif Masih loh. aktif ya. Masih aktif, terus juga Persita kemarin pemainnya disumbangkan ke Piala Afrika. Guinea Khatulistiwa, Guinea Equatorial, yaitu Pablo Garnet. Itu main 3 game loh. Itu main terus berarti main di fase grup ya. 2 inti, 1 cadangan. Yeah. Ini saya mungkin supporter Persita pas ngelihat juga, semoga Guinea nggak lolos. Mungkin sama dengan supporter MU ya. Supporter Liverpool misalnya. Liverpool ada Bosala gitu. Betul. Mungkin saya akhirnya supporter Persita punya perasaan yang sama dengan klub-klub di Eropa sana. Terus juga kemudian, ya kalau saya ngeliat, pelan tapi pasti juga Persita datengin kapten timnasnya Kyrgyzstan. Tamirlan Kozubaev. Itu ketika Indonesia main di round 3, tuh Tamirlan juga main di round 3 tuh. Itu bayangin, itu berarti kan nggak perlu nama yang big names, tapi pemain yang big profile di negaranya atau punya path career yang bagus. Pelan-pelan juga kalau kita breakdown, udah banyak Mas Bur yang main di Super League setelah 2018. Nah, berarti kan apa karena faktor ini yang bikin akhirnya, maksudnya pemain asing berkualitas ya, yang akhirnya bikin Persib, Dewa United tuh bikin jadi kompetitif gitu di kompetisi antar klub Asia kan. Kita lihat Dewa United tuh lolos ke babak 8 besar AFC Champions League ya, dan nanti bakal melawan Manila Tiger ya. Tim yang dikalahkan Persib di playoff playoff ACL 2. Nah, sedangkan Persib juga lolos ke babak 16 besar ACL 2. Nah, Persib kan di match nanti hari Rabu akan tandang melawan Ratchaburi kan. Ini merupakan laga yang bisa dibilang sangat menarik lah, karena Ratchaburi kan juga di Liga Thailand musim ini untuk pertama kalinya dia bisa bersaing di jalur juara, walaupun poinnya dengan Buriram jauh ya. Tapi dalam 3 musim terakhir Ratchaburi papan atas. Papan atas. Nah, kalau Bung Harpa ngelihat apa ya jelang match Persib lawan Ratchaburi gimana? Yang pasti dari kesiapan sih harusnya Persib cukup siap ya, karena ya Ratchaburi 11-12 sama kita lah, kalau nggak mau dibilang agak lebih di bawah dikit ya. Tahun ini aja dia di peringkat sebenarnya agak lumayan peringkat 2 ya. Untuk klub yang di luar Big Four-nya Thailand, ini lagi bagus. Tapi gue rasa secara materi, ya menurut gue ya Persib lebih diuntungkan. Karena regulasi tadi yang 11 pemain asing. Dan plus juga tambahan pemain baru. Cuman memang jadwalnya dari mulai lawan Malut, menurut gue sih agak ya ngepas sedang lah gitu ya. Lawan Malut ini akan menjadi salah satu 6-pointer dalam arti bukan hanya membuat posisi mereka juga lebih kuat di papan atas, ya kita nggak tahu nanti sama Borneo kan head to head terus tuh, dan juga sama Persija, dan juga modal buat mereka kalau bisa menang menghadapi Ratchaburi. Tapi kalau gue pribadi sih seharusnya Persib dengan mentalitas sekarang, mereka kan sekarang benar-benar lagi di atas angin ya secara mental, pemainnya juga kelihatan kalau masuk lapangan tuh sangat percaya diri, sama seperti dengan MU di eranya Michael Carrick. Kalau langsung kan kelihatan ya, gesturnya ketika masuk nggak kayak zaman Ruben Amorim dulu, kayak orang kebingungan gitu. Ngotot gitu ya, karena ngotot dan dia sudah punya kepercayaan diri. Nah, ini yang gua rasakan ada di Persib saat ini. Nah, ya bukannya mendahului dari beberapa yang gua ngobrol juga dengan Boboto, termasuk juga Kang Adit. Nadanya intinya cenderung optimis lah lawan Ratchaburi. Tapi nanti kalau lawan Gamba dan Pohang Steelers kayak ya mudah-mudahan deh gitu. Ada Makanya hope tapi juga nggak berani terlalu besar gitu. Jadi ya kita berharap lah secara umum ya. Kan seperti yang berkali-kali gue bilang, kalau Persib bisa melangkah jauh, kemungkinan besar jatah kita juga di ACL akan lebih meningkat. ACL 1 mungkin nanti kita akan dapat, ACL 2 dan AFC Challenge. Kalau Bang Mas Labib gimana ngeliatnya? Ini inget yang saya podcast Locker Room beberapa episode yang lalu, saya bilang kalau bisa hitung-hitungan ketemu Ratchaburi. Kejadian. Kalau bisa hitung-hitungan. Bung Arwa kan bilang kalau bisa ketemu Vietnam. Tapi kalau saya, kalau bisa hitung-hitung. Karena kalau Vietnam lebih enak way-nya ke Hanoi. Dingin tuh, masih dingin. Dan langsung kan kalau ke Ratchaburi itu 1,5 jam lagi dari Bangkok. Ke Dragon Solar-nya. Jadi nyambung ya. Gue tadi kalau misalnya ke Hanoi gue bela-belain. Soalnya cuma direct langsung. Lanjut, Bib. Nah, pas kemarin ketemu Ratchaburi, wah, Ratchaburi ini kan lagi meningkat juga sebenarnya performanya di Thai League One ya. Bahkan dalam 3 tahun terakhir, kalau boleh di breakdown, dia mencoba membongkar Big Four-nya Thailand. Thai League One kan yang biasa diisi oleh Buriram, Bangkok United, BG Pathum, sama Port FC. Dan sekarang tiba-tiba mereka dalam 3 musim ada di papan atas, sekarang masuk di ACL 2 juga, dan sebagai runner-up kemarin, saya juga melihatnya performa sama-sama sedang meningkat juga bagi Ratchaburi yang saat ini lagi di top 3 bahkan di Thai League One. Mereka juga mendatangkan beberapa nama juga pas bursa transfer
dimulai juga kan liganya sama kita. Iya. Schedule-nya, agendanya sama, fixture-nya sama. Mereka melakukan perombakan juga, mendatangkan banyak pemain sih. Menurut saya ini harapan untuk at least kita bisa menang dulu lawan-lawan dari Thailand. Kalau hitung-hitungan FIFA ranking dari AFC ranking competition itu Thailand ini kan peringkat 3 di zona timur di zona timur. Sedangkan kita peringkat 9. 9. Ya kalau kemenangan kan nilainya fix poinnya ada ya? 1000 ya. 1000 kan. Iya, kemenangan Tapi dari ingat ACL 2. ada bonus poin. Iya, bonus poin. Kalau yang kita kalahkan adalah posisi Jauh di atas. jauh di atas. Oke. Nah, itu yang bisa kita maksimalkan. Maksudnya ini kesempatan kita untuk mengalahkan Thailand. Ini biasanya kita kalau ketemu Thailand kan ketemunya Buriram, Port, walaupun dalam kondisi Bangkok, walaupun dalam posisi mereka dalam posisi keadaan yang tidak ideal, kita juga dalam keadaan tetap sulit untuk mengalahkan mereka. Inferior kadang-kadang. Inferior ya, kalau lawan Thailand tuh bingung tuh, inferior siapapun gitu. Dan ini kesempatan lawan Ratchaburi yang bukan tim Big Four-nya Thailand, tapi tim kuda hitamnya Thailand. Kalau kita menang, kita fix point. Belum bonus kalau kita menang melawan yang FIFA ranking lagi, AFC competition rankingnya di atas kita. Kita di posisi 9 East Zone, Thailand di peringkat 3. Kalau saya lihat-lihat, sebenarnya untuk menggeser 5 besar sulit ya. Tapi kalau untuk mendekati, at least kita melampaui Singapura dulu gitu. Kan Singapura 6 ya? 8 ya? Tepat di atas kita 8. Kita kalau bisa tuh mendekati 5 besar dulu. Karena dari Singapura ke atas tuh gapnya agak jauh. Sebenarnya kan Persib udah ngelakuin hal itu ya di fase grup kan ngalahin Bangkok kan? Iya, ngalahin klub Thailand. Nah, ini Ratchaburi ini kan sebenarnya tim yang lumayan tajam lah. Di ACL 2 juga golnya sangat produktif kan saat itu kan. Bahkan menangnya lebih dari 8 gol lah saat melawan klub Hong Kong ya. Dengan salah satu pemain tajam Ratchaburi itu ada namanya Danielson Junior. Nah, musim ini tuh dia sudah mencetak 15 gol dari 23 pertandingan ya kan. Danielson otomatis bakal diharapkan dengan pertahanan Grendel Persib nih, yang saat ini tercatat sebagai klub paling minim kebobolan di Super League. Kalau Mas Labib gimana ngeliat nih soal sosok Danielson ini? Iya, kalau big names memang menarik kalau bahas sepak bola Thailand ya. Sepak bola Thailand itu bukan mengandalkan individual brilliance. Thailand itu lebih bermain dengan sistem. Jadi sebenarnya kalau di Thailand itu jarang banget sebenarnya pemain dengan yang menonjol gol yang sendirian banyak gitu. Kayak contohnya dulu di Buriram ada Gravite, terus juga ada William Lira, sempat main juga di Liga Indonesia. Golnya biasa aja ya? Golnya paling dalam satu musim 12, 13. Kayak kalau sekarang mah Maxwell aja baru setengah musim lewat dikit udah 12. Dalberto 11 gol. Itu Peralta juga mau 10 gol gitu. Kalau di Thailand tuh karena mereka bermain sistem. Makanya sebenarnya raihan golnya sedikit. Nah, Danielson ini anomali nih. Tiba-tiba dia golnya baru 23 game. Berarti kan baru setengah musim lewat sedikit. Betul. Itu juga kan Ratchaburi main di 2 kompetisi tuh, 23 game itu. Jadi 15 gol itu cukup banyak menurut saya. Artinya Ratchaburi juga pelatihnya cukup adaptif. Artinya ketika mereka bermain dengan sistem deadlock, mereka punya individual brilliance yang bisa mereka maksimalkan, yaitu sosok Danielson. Gimanapun sih pemain Ratchaburi pasti cukup berbahaya ya. Saya melihat juga Ratchaburi banyak diisi pemain-pemain ex-timnas. Veteran timnas lah. Ada yang ex-timnas Suzuki 2016, ada yang timnas AFF 2018, di mana saat itu Thailand sempat juara kan 2016-nya. Dan saya melihat sih overall dari Ratchaburi wajib diwaspadai, sangat wajib diwaspadai, termasuk Danielson ini. Mereka juga kemarin datengin Daniel Ting, back sayapnya timnas Malaysia. Malaysia ya, Daniel Ting. Malaysia yang sempat main di Sabah itu menurut saya cukup oke juga, dan ya semoga bisa mendapatkan penjagaan. Dan satu nama yang menarik, ada Kevin Deroram. Nah, ini back Thailand. Back timnas Thailand kan? Back timnas Thailand. Ini intinya bukan inti sih, salah satu pemain intinya Thailand. Turunan dia. Ya, dia kalau nggak salah Skandinavia ya turunannya. 2024-2025 dia main di Port FC lawan Persib Bandung. 2025-2020 ketemu terus ya. 2026 lawan Persib lagi. Dipinjemin dari Port ke Selangor. Main Selangor lawan Persib. Sekarang dia dilepas ke Ratchaburi. Ketemu lagi. Ratchaburi nggak lawan Persib. Berarti dalam 2 musim Kevin Deroram dengan 3 jersey berbeda ketemu Persib. Nah, itu dia. Nah, berarti pemain udah paham nih. Musim lalu udah tahu pemain Persib siapa. Di kemarin 2 game
pas Selangor Iya, lawan di fase Persib, grup ya. di fase grup udah tahu pemainnya Tapi Persib siapa. selalu kesulitan juga dia kan. Iya, mungkin kalau di Selangor karena memang Ya, overall timnya kualitasnya lah kurang lah ya. jauh lah di Iya. bawah Persib, mungkin 1-2 level di bawah Persib. Mungkin ini yang selevel tim Ratchaburi ini. Ratchaburi. Tapi saya sih optimis. Tapi gue rasa yang harus ditekankan juga karena kita kan kita lagi Persib ya. Persib. Kan punya kualitas dan track record tadi ketika mengalahkan Bangkok tim Thailand juga itu kan juga satu parameter sendiri kan. Iya. Dan jangan lupa waktu kita lawan Bangkok pertama kali kan menurut gua Persib tuh belum terlalu siap lah. Oh iya, Ya kan, belum terlalu siap. Sementara setelah mereka lebih solid, lebih lengkap skuadnya kan, kita lihat mereka digiles semua kan. Iya. Jadi kalau gue sih optimis lah, Persib itu bisa. Tergantung nanti mungkin juga di Ratchaburi nggak gampang ya. Mungkin imbang. Draw aja sebenarnya udah oke sih. Udah oke draw dengan gol, mungkin di Bandung bisa menang Bisa tipis. menang ya. Bisa Nah menang. ini kan gua. di skuad Ratchaburi tadi Mas Lapi juga ada sempat bahas dikit. Sebenarnya ada 3 pemain timnas Thailand nih. Yes. Di yang main di FIFA Matchday terakhir berarti di bulan apa tuh? November bulan ya? November. Nah ini salah satu si Kevin Doraram itu. Kevin Doraram. Nah kalau Bung Harpang lihat dengan kehadiran pemain-pemain Thailand ini gimana di skuad Ratchaburi FC? Karena kan sebenarnya Thailand sendiri secara performa tim nasional tuh belum pernah ketemu lagi nih sama Indonesia yang sekarang ya. Tapi kan di zaman dulu tuh Thailand superior banget sama kita. Thailand Dan tetep aja jadi kayak ini ya Kryptonite kita sebenarnya. Iya. Cuman ya ada pepatah mengatakan history made to be broken. Jadi selalu ada yang berubah, ada sesuatu yang akhirnya nggak seperti itu lagi kan. Dulu Jerman selalu kesulitan ketemu Italia, tapi di Euro 2016 akhirnya mereka bisa menang kan seperti itu. Dan kita sudah mulai merintis itu di tim nasional. Ya mudah-mudahan di klub juga bisa nular. Tapi memang betul apa yang dikatakan Labib, kelebihan dari Thailand itu adalah mereka memang bermain secara kolektif. Terakhir tuh ada kejuaraan apa gue lupa di tempatnya Pak Presiden di Garuda Yaksa itu. Oh, Chonburi yang main waktu itu. Chonburi juga. Iya, Chonburi yang main. Chonburi itu main anak-anaknya bukan yang bukan yang eksplosif, enggak, mainnya kolektif banget, benar-benar. Nah, ini yang memang harus diwaspadai. Jadi ada 3 pemain tim nasional tadi yang memang masih hangat-hangatnya juga main di tim nasional, main di Ratchaburi. Menurut gue itu hanya tambahan dari kolektivitas mereka. Jadi menurut gue Persib optimis, tapi juga nggak akan gampang ini. Karena Ratchaburi memang boleh dibilang representasi juga dari Thailand. Dan tadi itu, mungkin kita sudah naik nih level kepercayaan dirinya, atau Persib ya. Tapi mereka juga nggak merasa mereka melawan lebih hebat dari mereka. Jadi ini nanti perannya Bojan Hodak, kalau dia cerdik ya untuk melihat sisi itu, agar para pemain kita itu kan banyak juga pemain Indonesia di situ, yang Indonesia maksudnya yang lokal ya. Artinya bukan gue bedain, tapi yang memang punya mindset Indonesia itu kan beda sama mindset Tom Hai dan Eliano Renders yang Eropa. Nah ini yang kalau Tom Hai mungkin ketemu Thailand malah dia gini kan, Thailand doang. Rasa inferior dan superioritasnya. Tapi kalau yang lain-lain kan ya kita nggak tahu, karena selama ini seperti yang Mas Pur bilang, udah dari 30-40 tahun kita selalu kalau ketemu mereka tuh kayak ketemu raksasa. Stigmanya di negatif. Peran dari Bojan Hodak kalau dijeli mengambil itu, oh ini kayaknya si Kakang nih atau Robi Darwis atau si Beckham Putra. Ini gua harus kasih sedikit ujangan supaya mereka nggak. Nah itu yang menurut gua ya nggak inferior. Iya, kalau saya sih ngelihatnya selain Kevin Doraram, ternyata setelah breakdown the wall of the tim Ratchaburi, memang benar-benar ini klub banyak diisi oleh pemain yang lagi on di timnas Thailand dan pernah membela timnas Thailand. Yang artinya kan ini tim memang skuadnya nggak kaleng-kaleng. Kalau saya lihat tuh ada ini Tanawat ya. Ada Tanawat di lini tengah, terus juga backnya ada Jonathan Kemde. Ini pernah berantem nih sama timnas Indonesia pas SEA Games 2021 di Hanoi. Di Hanoi. Sama Rahmat Irianto, ya, kartu merah ya. Iya, itu berantem sama Jonathan Kemde, ini turunan Denmark. Saya ingat terus juga ada Jaronsak, ini baru dipinjam dari BG Patum. Sisanya Adioson Prompak. Nah, Adioson Prompak yang saya bilang tuh 2016 tuh. Berapa kali kita dengar nama dia tuh. Itu sering. 2016 itu sering duel sama Boas Solosa. Yang pas di Pakansari sama di Raja Manggala. Ya, walaupun usianya senior, kalau back sih menurut saya panjang lah. Dia 32 masih 32 sih masih oke ya untuk posisi center back. Santannya udah banyak ini, pengalaman dia. Pengalamannya asam garam. Kalau santan jatuhnya lemah. Bukan asam urat ya. Jadi tetap optimis, tapi harus mewaspadai, mengantisipasi permainan dari Ratchaburi. Kalau saya bilang tadi dari awal, Danielson tuh anomali bisa mencetak banyak gol, padahal belum. Biasanya 15 gol tuh satu musim it's okay buat striker di Thailand karena mereka main sistem kan. Betul. Kalau di dalam baru setengah
musim lewat dikit tapi udah 15 gol. Berarti ini something player. Nah, berarti kan sebenarnya secara sistem ini juga sebenarnya diterapin Persib ya. Karena Persib juga secara mencetak gol juga merata kan. Bahkan di jajaran top skor Super League tuh nggak ada pemain Persib. Nggak ada. Ya, nggak ada pemain Persib, tapi di posisi klasemen di peringkat 1. Nah, tadi kan di ACL 2 memang rival utama Persib saat ini Ratchaburi ya. Sebelum nanti babak perempat final akan menghadapi Gamba atau Pohang Steelers. Nah, selanjutnya, tapi di Super League ini kan Persib juga nggak bisa berlea-lea karena jarak poinnya juga sangat tipis kan. Di saat bersamaan juga Persija nih yang merupakan rival langsung Persib dalam perebutan gelar. Tadi juga Mas Labib juga ada spill nih, bakal datengin Jan Mota. Jadi kan Persija udah datengin 6 pemain ya, ada Alaidin, Fajar Fatur, terus juga Paulo Ricardo, Sen Patinama, terus juga siapa satu lagi? Selain Jan Mota, pokoknya ada total ada 6 pemain. Mauro Zilstra. Ada Mauro Zilstra, Mauro Zilstra dan juga Jan Mota. Jan Mota ini kan bukan pemain sembarangan. Dia sempat 6 musim main di Santos kan sebagai gelandang, terus juga di tahun 2022 dia dipindah ke Inter Miami kan 2 tahun main di sana. Dia main sama Messi kan. Dia kalahnya kenapa dia pulang ke Serie B Brazil? Karena Inter Miami datengin Rodrigo de Paul. Oh, pantas. Jadi CSM Messi ya? Pelindungnya Messi bisa dibilang kan. Nah, makanya sebelumnya kan dia juga sempat menang trofi juga kan sama Inter Miami kan. Yang musim yang reguler. Musim reguler. Nah, ini dengan kehadiran Jan Mota, apakah akan bikin Persija makin gereng atau enggak sih? Karena kan memang Persija saat ini butuh pemain tambahan di posisi nomor 8 ya. Betul. Karena kan seiring dengan cederanya Evan Basti, terus juga Paulo Calenigo beberapa kali kena skorsing gitu. Hanif Syabandi juga cedera kan. Musim. Nah, tapi dengan ada Jan Mota, gimana nih Mas Lalu? Iya, kalau saya lihat sebenarnya dibandingkan Zilstra, sama-sama bagus. Maksudnya trafficnya Persija ketika mendatangkan transfer 2 pemain itu, tapi jujur kalau bicara antusias, saya lebih antusias Mota yang datang. Karena kalau lihat lini depannya Persija ini udah cukup pas. Udah numpuk. Maksudnya udah pas. Striker kan. Gustavo kemarin kenapa datengin Mauro Zilstra kan Gustavo Almeida masih 50-50. Tapi 2 pertandingan terakhir Persija 2 gol. Setiap game cetak gol. Gustavo Almeida kalau udah dikasih keran golnya dibuka, udah nggak berhenti tuh. Udah nggak berhenti tuh. Asal dia nggak cedera aja. Biasanya lawan Arema suka cedera tuh. Tahu cedera apanya. Terus kemudian kalau saya lihat, Zilstra mungkin bukan buat musim ini lagi kayak mungkin Dion Max datang saat ini ke Persib. Mungkin biar adaptasi dulu dengan lingkungan, suasana, ambience-nya Super League. Tapi kalau Jan Mota emang ini pemain dibutuhkan oleh Persija. Nomor 6 atau nomor 8 saya selalu mengatakan di tweet saya bahwa Persija ini butuh pemain nomor 6 dan nomor 8. Karena Persija itu udah kehilangan Vigo Denis yang dipinjamkan, terus juga kehilangan Jehan Mahlepi yang dipinjamkan. Ini pemain-pemain yang mengisi lini tengah. Terus juga pemain yang ada sisa yang muda Aditya Warman. Tiba-tiba Aditya Warman dalam 3 pertandingan terakhir main terus. Syukurnya dia bisa membuktikan menggantikan kadang posisinya Van Basti, kadang Fabio. Bahkan Persija pernah gelandangnya itu Aditya Warman sama Jordi Amat. Karena Jordi Amat kan cukup fasih juga ya ketika masih main di Swansea sebagai DMF. Di Timnas juga pernah main. Di Timnas juga pernah jadi DMF, bahkan di Johor juga awal-awal sempat jadi DMF juga. Ternyata masih fasih bersama Aditya Warman. Cuma kan kurang ideal kondisinya kalau ingin berebut gelar juara, tapi gelandangnya bukan gelandang yang memang fix, atau gelandang murni nomor 6 dan nomor 8. Maka dari itu, datangnya Mota ini memperkuat lini tengah, sekaligus memberikan kompetisi dalam tim Persija kepada Fabio Calenigo dan Van Basti. Karena Fabio dan Van Basti ini 2 pemain yang mendapatkan sorotan dari awal musim. Karena kedua pemain ini sama, sebelumnya ada Alan Cardoso, tapi Alan Cardoso udah cabut ke Bayangkara. Ini pemain-pemain yang kebanyakan main di Serie C kan. Biasanya kan takut nih. Tapi karena sorotan itu, kedua pemain tersebut upgrade. Menunjukkan kualitas ya. Tapi jelang berakhirnya putaran pertama kemarin, Fabio kartu merah pas lawan Semen Padang. Kartu merah nggak penting. 3 game hilang. Van Basti juga ada gerakan yang tidak perlu ketika bertandang ke GBLA. Di GBLA. Terus juga sempat cedera siku kalau tidak salah, atau bagian tangan lainnya. Yang artinya ketika akhirnya kelihatan nih, Persija pasti ada momen Van Basti dan Fabio Calenigo nggak bermain nih. Dan ketika nggak bermain, jadinya Aditya Warman
di tengah jadi Dipaksa, memegang memegang Beban yang berat itu. beban yang berat, Iya. ada tugas yang berat sebagai ya itu bagus sih sebenarnya bagi pemain muda. Cuma kadang-kadang pemain muda mah mainnya menit 60, 70. Sama ini Aditya Warman itu belum, ya gue nggak tahu ya, mungkin belum saatnya untuk dibebankan seberat itu di momen sekarang sedang racing. Oh, rest ke atas. Ya, Iya. tapi walaupun nggak tahu juga ya, kalau pelatihnya jeli dan berhasil, bisa juga. Gue punya feeling. Berjudi kan namanya. Berjudi bisa juga. Gambling di situ. Gambling juga. Cuman memang keuntungannya atau perbedaannya Persija dan Persib. Persib ini kan punya ambisi juga di ACL. Iya. Sementara kalau Persija fokus di Liga. Satu kompetisi saja. Satu kompetisi. Makanya sebenarnya penambahan pemain dia itu lebih masuk akal ya. Iya. Iya, pas ngelihat kemarin Aditya Warman, oh biasanya kalau Aditya Warman mainnya menit 60 ke atas nih. Iya. Tiba-tiba dia udah 3 pertandingan inti terus. Inti terus, betul. Beruntung bisa membuktikan walaupun dia menit 70 udah kelihatan keletihan tuh. Dan akhirnya digantikan biasanya sama CAM yaitu Rehan Hanan. Rehan Hanan bisa masuk atau pemain lainnya mungkin Witan ngisi posisi itu. Cuma kan harus lebih ideal ketika nantinya mereka menghadapi tim-tim yang lebih keras lagi, tim-tim yang lebih kuat lagi, tim-tim yang lebih solid lagi, mencoba punya nomor 6 dan nomor 8 yang murni gitu. Dan kehadiran Mota menurut saya emang yang dibutuhkan oleh Persija saat ini setelah nama-nama yang lain ya, setelah Fajar, Mauro, Alaidin, Ricardo dan sebagainya, ya Mota. Jan Mota ini. Jan Mota. Kalau Bung Arpa gimana ngeliat? Iya, kalau gue bilang itu tadi, kalau dibilang tanpa dia mungkin terlalu ngepas ya, Van Basten sama Kalonego. Malah menurut saya terlalu riskan. Terlalu riskan. Jadi dan dengan kehadiran dia tadi yang dikatakan oleh Labib menambah opsi juga di lini tengah. Yes. Dan kalaupun dua orang ini nggak bermasalah, nggak berulas seperti di Semen Padang, tapi kan ada persaingan juga di sana, atau juga bisa menambah alternatif mengkombinasikan di antara tiga pemain ini. Di posisi yang lain ya di depan udah numpuk ya Persija. Jadi ya gue rasa sih jadi menarik ya. Kalau gue berharap sebenarnya Aditya Warman tetap dikasih kesempatan sih. Karena berapa kali dia dikasih kesempatan waktu lawan apa ya, gue lupa, PSIM kalau nggak salah. Golin ya? Persijap ya. Yang satu lagi pemain muda juga gue lupa. Pokoknya dua-duanya pemain muda lah, golin. Ardiansyah. Nah, itu kan menunjukkan mereka punya mental ya. Jadi antara pemain yang memang udah settle, pemain yang memang udah mature secara usia, Basi, Kalonego, dan juga nanti kalau Yan Mota masuk, dan juga ada juga alternatif di sana pemain muda Aditya Warman. Jadi menurut gua menarik sih kalau ngeliat tengahnya Persija yang kelihatannya mereka sempat agak shaky lah. Struggle juga kan. Kalau ngelihat tuh, ingat Persib Bandung kan pas mendatangkan Tom Hai itu di sana mereka udah punya Lucho sama Mark Klok. Ini biasanya banyak yang mengatakan bahwa tiga pemain itu bakal di rolling. Tapi setelah laga menghadapi Selangor di Klang, di Lembah Klang, itu tiba-tiba tiga main bareng tuh. Nah itu Persija juga bisa kayak gitu. Itu bisa menjadi alternatif juga. Iya, gitu. tadi langsung keinget di momen itu tuh, awalnya Persib, biasanya tiga ini diganti ganti-gantian kan? Dan akhirnya bisa main bareng. Dan akhirnya main bareng. Mungkin Persija dengan kalau posisinya Van Basten, Fabio dan juga Mota sehat, tanpa menderita hukuman kartu juga. Bukan tidak mungkin sekali dimainin tiga-tiganya. Bisa jadi karena Persija kan main alternatifnya 4-2-1-3 atau 4-3-3 gitu. Nah, berarti kan dengan datangnya Jan Mota, Persija punya 12 pemain asing nih. Nah, itu kira-kira siapa yang bakal ke Depak tuh? Rio Matsumura. Rio ya. Rumornya kemana? Gue juga Rio sih. Rio Matsumura. Ada rumor nggak? Rumor. Sempat kemungkinan sih dipinjam ya, tapi Arema udah penuh juga kan. Persija semua tuh. Oh iya, buangan juga. Jadi jersey Persija kan tulisannya kan cuma Bakri untuk negeri, tapi Bakri untuk mahal. Iya. Berarti ya kemungkinan kalaupun pasti ada yang dibuang. Pasti. Harus. Kan awalnya tadi ada Thales Lira juga, tapi ngelihat Thales Lira udah speak up kalau dia bilang kontrak saya sama Persija sampai akhir musim ini, saya ingin menghormatinya. Terus ngelihat Thales Lira ternyata menjadi palang pintu. Oke. Bahkan Paulo Ricardo yang juga mantan pemain Fluminense juga belum mendapatkan, ya mungkin baru datang juga ya. Baru main sebentar kemarin lawan Persita, tapi ngelihat Persija dengan Jordi, Thales dan juga Rizky Ridho ini solid ya. Bukan nggak mungkin Paulo Ricardo harus solid juga, harus nunjukin. Tapi kalau saya lihat sih kayaknya Rio Matsumura sih. Iyalah, apalagi ada Mota bisa main AMF juga. Betul.